Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang konsep wisdom. Saya Valen Mutira Devia sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang definisi wisdom. Wisdom sendiri merupakan penggunaan kecerdasan dan pengalaman seseorang yang dimediasi oleh nilai-nilai menuju pencapaian kebaikan bersama melalui keseimbangan antara intrapersonal, interpersonal, dan kepentingan ekstrapersonal melalui kepentingan jangka pendek dan jangka panjang untuk mencapai keseimbangan antara adaptasi dengan lingkungan yang ada, pembentukan lingkungan yang ada, dan pemilihan lingkungan baru. Pengertian wisdom menurut beberapa ahli, yang pertama ada dari Takahashi dan Overton. Di sini mereka mengatakan bahwa wisdom dipahami sebagai ekspresi dari fungsi yang terpadu dari beberapa proses psikologis dalam konteks tertentu. Di dalam Laboev, wisdom dikatakan sebagai landasan operasi intelektual dan biasanya dikatakan sebagai logos atau alasan dalam mitos atau inti dari proses interpersonal dan intrapersonal. Menurut Kramer, wisdom didasarkan pada relativistik dan dialektis penalaran, pengembangan yang terkait dengan pengembangan yang dapat mempengaruhi regulasi. Cara berpikir yang akan mendorong kesadaran akan sifat yang tak terduga dari peristiwa kehidupan. Menurut Ardell, wisdom merupakan kombinasi pada kognitif, reflektif, dan afektif yang ada pada kepribadian seseorang. Randall dan Kenyon dalam Ardell dan Edwards pada tahun 2015 mengemukakan bahwa karakteristik dasar kebijaksanaan atau wisdom ini adalah penerimaan dan kemampuan untuk menentukan makna dari penderitaan tanpa pelarian dan keputusasaan. Wisdom sendiri memungkinkan seseorang untuk mengambil keputusan yang paling tepat dan efektif untuk menghadapi berbagai situasi kehidupan yang sulit, memudahkan individu dalam memecahkan permasalahan, dan beradaptasi dengan lingkungan. Individu yang bijaksana memiliki kepuasan hidup yang tinggi karena kemampuan menerima tantangan kehidupan dan mengambil makna dari hal tersebut. Jadi, dapat disimpulkan, wisdom merupakan perspektif kognitif perkembangan yang telah terkait dengan proses pemikiran yang memungkinkan seseorang untuk beradaptasi terhadap situasi kehidupan, terutama menghadapi kondisi yang tidak terduga dan berbagai kondisi alam. Sekian dari materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Pipin akan menjelaskan tentang dimensi wisdom. Di sini, wisdom berdasarkan temuan Albert tahun 2003 mencakup 3 dimensi, yaitu yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga reflektif. Baiklah, yang pertama itu dimensi kognitif, yang meliputi pemahaman tentang pemaknaan hidup dan keinginan untuk mengetahui kebenaran, yaitu untuk memahami arti dan makna yang terkait dengan fenomena dan peristiwa, terutama dengan yang berhubungan dengan intra dan interpersonal, yang meliputi akan kemampuan pengetahuan dan proses penerimaan. Yang kedua, ada dimensi afektif. Dimensi afektif ini berkaitan dengan kemampuan yang meliputi empati dan rasa saling menyayangi yang disertai dengan motivasi untuk menjaga perasaan orang lain yang membutuhkan transcendensi self-centeredness. Sedangkan yang dimensi ketiga yaitu dimensi reflektif. Dimensi reflektif ini merupakan persepsi terhadap suatu fenomena atau kejadian-kejadian dari berbagai perspektif serta menghindari penilaian subjektif. Di sini membutuhkan pemeriksaan diri, kesadaran diri, dan wawasan diri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi wisdom. Di sini terdapat 4 faktor yang mempengaruhi wisdom. Yang pertama yaitu faktor personal.
yang meliputi kepribadian dan kemampuan mental. Yang kedua yaitu faktor keahlian spesifik. Dan yang ketiga, faktor fasilitas yang meliputi pendidikan, pengalaman memimpin, kecerdasan, sosial, manajemen konflik. Dan yang terakhir itu faktor lingkungan. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian terkini terkait wisdom yang kami dapatkan berasal dari jurnal yang berjudul Peran Wisdom Terhadap Life Satisfaction pada Lansia yang disusun oleh Indati Aisyah, Maria Goretti Adianti, dan Neila Ramadhani pada tahun 2019. Di sana dikatakan bahwa kepuasan hidup merupakan hal yang paling penting bagi lansia. Lansia dengan segala permasalahannya seperti penurunan fungsi fisik, psikologis, dan sosial dapat merasakan penurunan kepuasan hidup. Penurunan kepuasan hidup mungkin dapat dihindari jika lansia tersebut meraih peran kebijaksanaan terhadap kepuasan hidup mereka. Jadi pada penelitian ini dapat disimpulkan dengan hasil analisis yang menunjukkan bahwa dimensi afektif dari wisdom tersebut merupakan prediktor yang signifikan terhadap life satisfaction pada lansia. Sekian penelitian yang kami dapatkan, saya ucapkan terima kasih.